Haha, Chelsea berjalan keluar dari ruangannya. Dia memijit pelipisnya. Operasi ganda yang menegangkan tadi sukses membuat dirinya kelelahan dan lehernya terasa tegang. Sembari meregangkan tubuhnya, dokter muda dan cantik itu berjalan keluar dari dalam ruangan dan menyusuri koridor rumah sakit dan berpapasan dengan beberapa dokter dan pasien. Namun, saat dia berjalan, dia mendengar dengan jelas kalau rekan-rekan dokternya membicarakan tentang dirinya meski secara halus. Dia terlalu naif, hanya seorang fellow tahun kedua tapi sudah berani mengambil operasi besar tanpa pimpinan mereka. Aku tidak yakin apa karirnya akan aman setelah kejadian ini. Ya, kau benar. Belum lagi kejadian ini, ruangan operasi tadi sudah sampai di seluruh grup komunitas rumah sakit ini. Apa Pak Direktur akan mengambil keputusan untuk keributan yang ditimbulkannya? Dia terlalu naif. Para dokter dan perawat bergunjing membicarakan Chelsea. Gadis itu mendengarnya namun berusaha untuk sabar dan menahan dirinya agar tidak terbawa amarah dan justru akan merugikan dirinya. Sabar El, semua kan baik-baik saja. Mereka hanya iri kita hadapi bersama, ucapnya menguatkan dirinya sendiri. Tekanan mental saat bekerja di rumah sakit jauh lebih besar dari yang dia perkirakan. Chelsea berjalan santai, menyapa dan berinteraksi dengan orang yang berpapasan dengan dirinya. Hingga dia tiba di lantai 1 rumah sakit itu, dia mengedarkan pandangannya ke seluruh lokasi, lalu menarik napas panjang dan menghembuskannya dengan pelan. Tenang El, semua akan berjalan dengan sangat baik, ucap gadis itu. Chelsea berjalan dengan santai, namun matanya tak sengaja menangkap pemandangan menggemaskan saat Outnall semulut pedas sedang memberi makan Edward dan sekecil Emily. Kaki gadis itu berhenti dan menatap mereka dari seberang lobi rumah sakit itu. Dia berhenti dan menatap mereka di sana. Seutas senyuman tergambarkan jelas di wajah gadis cantik itu. Keluarga mereka tetap saja harmonis, bahkan sejak pertama kali kami bertemu di toilet waktu itu. Tapi apa mereka mengingatku? Mungkin saja tidak. Gumam Chelsea. Dr. Outnall benar-benar memiliki sikap yang berbeda pada keluarganya. Dia orang yang lembut bahkan terkesan kekanak-kanakan. Ucapnya lagi. Tiba-tiba seseorang memanggil namanya. Dia menoleh dan melihat Dr. Richard dari departemen anak menyapa dirinya, teman satu kuliah meski berbeda jurusan. Hai Dr. Richard, ucap Chelsea menyapa pria itu dengan ramah. Hei El, sejak kapan kau jadi seformal itu padaku? Dasar kau ini, ejek Richard sambil mengacak-acak rambut Chelsea dengan gemas. Hubungan mereka cukup dekat namun hanya sampai sebatas teman dekat dan tak lebih dari itu. Kita di rumah sakit, setidaknya aku menunjukkan rasa hormat pada dokter anak ini. Seloroh Chelsea. Ya, terserah padamu nona manis. Apa kau sudah makan siang? Kita makan yuk, lapar nih. Kudengar kau baru saja melakukan operasi besar bersama dokter psiko itu. Cerocos Richard. Pria tinggi dengan rambut pirang keriting ini adalah seorang pria yang sangat suka berbicara. Ia baru beberapa saat lalu selesai dan aku sangat lapar saat ini. Kita makan yuk, ajak Chelsea. Apa kalian tidak ada pertemuan? Tanya Richard. Nanti setelah makan siang, sepertinya kami akan terkena amukan dokter psiko itu, ucap Chelsea sambil bergidik ngeri membayangkan wajah Outnall mengamuk dan memarahi mereka semua. Tapi operasinya sukses kan? Tanya Richard. Keduanya berjalan menuju kantin rumah sakit di mana Outnall, Diandra, David, dan kedua bocah kecil itu sedang menikmati makan mereka. Sukses, meskipun sedikit menegangkan, karena pasien sampai kejang-kejang. Beruntung dokter Outnall membantuku. Jika tidak, aku tak tahu apa yang akan terjadi, ucap Chelsea. Dr. Richard mengangguk paham. Mereka mengambil makanan mereka dan duduk di meja tak jauh dari posisi Outnall dan keluarganya. Jadi dokter, Richard melirik Outnall. Dokter psiko itu membantumu? Bisik Richard. Ya, dia membantuku sedikit tenang dan lebih konsentrasi. Beruntung ada dia, balas Chelsea dengan berbisik. Richard mengangguk paham. Dia melirik Outnall yang tampak begitu bersemangat bersama kedua bocah kecil itu. Tatapan mata Richard tampak sinis dan tidak suka pada Outnall, entah apa yang dipikirkan oleh pria itu. Dokter seperti itu apa yang perlu dikagumi? Batinnya. Sementara itu, Outnall dan kedua bocah kecil bersama Diandra dan David sedang menikmati makan siang mereka sambil sesekali melontarkan berbagai candaan.
Nak, jam berapa acaranya? Tanya Arnold sambil menyendokkan makanan ke mulut Emily. Jam 8 pagi, Dedi. Semua siswa harus datang bersama orang tuanya. Dedi bisa? Nggak sibuk? Tanya bocah kecil yang sudah terlihat jiwa kepemimpinannya itu. Dedi bisa sayang, biar nanti Dedi kosongkan jadwal. Apa yang gak buat anak Dedi? Ucap Arnold sambil mengusap wajah putranya dan tersenyum lembut. Wah asik, nanti Abang Edward mau nyanyi di depan kelas, Dedi tonton ya. Mau nyanyi apa sayang? Nyanyi? Ada deh, rahasia. Iya kan baby bubu? Ucap Edward seraya mengedipkan sebelah matanya pada Emily. Abang Edward udah latihan di sekolah. Emily tadi lihat, keren deh pokoknya. Celutuk bocah kecil yang kecerdasannya turun dari kedua orang tuanya. Wah, asik sekali ya. Apa papa dan mama gak diajak nih? Masa kalian aja? Celutuk David. Papa emang bisa, nanti kayak tahun lalu sampai maksain diri gak baik loh pak. Celutuk Edward kecil. Nanti papa malah jadi kecapean, akhirnya jadi gak bisa kerja. Kan papa juga yang repot, tambah Emily. Kan papa usahakan? Keke David sambil menggaruk-garuk tengkuknya. Dia selalu saja kalah kalau berdebat dengan anak-anak kecil itu. Sayang, mereka saja tahu kalau kau terlalu berlebihan dalam bekerja. Kau ini sih sampai gak ada waktu buat diri sendiri. Ejek Diandra. Ya maaf, memang lagi repot sih. Tapi papa janji akan usahakan. Terus akhir bulan ini kita jalan-jalan. Ucap David. Papa gak jalan-jalan juga gak apa-apa, yang penting papa bisa tidur nyenyak aja satu malam. Ucap Edward. Edward benar sayang, kami gak perlu jalan-jalan. Kami butuhnya kami itu sehat, otaknya fresh, jauh dari kata stres. Percuma kamu kerja banting tulang sampai gak sempat olahraga dan jaga kesehatan, kalau toh akhirnya kamu malah jatuh sakit. Masalah jalan-jalan pikirkan belakangan, sekarang pikirkan dirimu dulu, ucap Diana sambil menepuk punggung suaminya. Otnell menatap mereka, apa yang mereka katakan itu benar, Fit. Kau tidak harus memaksakan dirimu. Kalau terjadi apa-apa padamu, bagaimana dengan mereka nanti? Ucap Otnell. Kalau terjadi apa-apa sih aku yang enak jadi janda kaya? Celutuk Diana. Ih sayang kok gitu sih, gerutu David. Makanya kamu jaga kesehatan, jaga diri kamu. Dasar udah bapak-bapak harus diingatkan terus buat makan yang benar, ejek Diana. Aku mah gak apa-apa sayang, yang penting kamu bahagia, ucap David. Cak, mulai lagi deh bucinnya, dasar somplak, ejek Otnell. Iri, bilang kawan, David tertawa terbahak-bahak mengejek Otnell, begitu juga dengan Diandra. Tiba-tiba, ponsel Otnell berbunyi.